Sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tak boleh ditinggalkan. Berwudu dengan air yang suci juga menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Namun, problematika dihadapi oleh Muhammad Shawam tatkala kesulitan mencari air untuk berwudu di sebuah musola. Ketika saya mau berangkat sholat ke masjid, nah itu setelah pengen mendekati musola, ternyata ada tukang gorengan waktu itu yang malah dia pergi dari musola. Kemudian saya tanya, kok malah pergi gitu. Nah kemudian si tukang gorengan itu jawab, oh karena nggak ada airnya. Dan setelah saya cek, memang tidak ada air untuk wudhu. Melihat kondisi musola yang tidak memiliki fasilitas air memadai, Muhammad Shawam tergerak untuk mengajak teman-temannya melalui sosial media untuk membuat sarana air bersih di kawasan tersebut. Siapa sangka, ajakannya itu mendapat antusias dan apresiasi yang luar biasa. Dana yang terkumpul bahkan melebihi angka yang dia butuhkan. Dari kelebihan itu, akhirnya saya mencari lokasi-lokasi lain, dan dari lokasi-lokasi lain akhirnya saya dapati bahwa kebutuhan air bersih itu semakin meningkat dan tidak hanya sekedar untuk air wudhu. Misalkan untuk masak, untuk mencuci, dan untuk mandi itu sangat sulit. Berawal dari sebuah niat yang sederhana, Muhammad Shawam justru menemukan fakta bahwa ternyata di Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, masih banyak wilayah yang berada dalam kondisi darurat air bersih. Tidak perlu mencari jauh ke pelosok negeri, di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang letaknya tidak jauh dari mewahnya kehidupan ibu kota, masih banyak warga yang kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air utama warga Cibarusah berasal dari air tada hujan atau galian sumur dengan jumlah air yang sangat terbatas. Dan jika musim kemarau tiba, mereka harus menempuh jarak 15 km untuk mengambil air dari sungai terdekat. Itu pun kondisi airnya terbilang sangat tidak layak konsumsi. Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Bukannya tak ada bantuan pemerintah, namun kondisi geografis menjadi penyebab utama tidak adanya air tanah di kecamatan yang memiliki luas 50 km persegi ini. Awalnya, Muhammad Shawam hanya mampu memberi bantuan berupa tangki air bersih yang ia datangkan secara berkala. Namun, ia sadar sampai kapan tangki-tangki air bersih ini mampu mencukupi kebutuhan warga Cibarusah. Ia pun kembali memikirkan cara lain, yaitu merelakan tenaga dan waktunya untuk membuat sumber air bersih mandiri. Alhamdulillah, setelah sedekah air, tim penggiat sedekah air berkunjung ke kampung kita. Sekarang ini kampung kita alhamdulillah, yang tadinya air itu kita ngambil dari kali langsung, alhamdulillah sekarang udah mendekat ke dekat rumah kita. Tinggal ngambil ke toren saja. Alhamdulillah. Dengan modal terbatas dari penghasilan yang ia sisihkan tiap bulan, serta ularan tangan dari beberapa pihak, aksi sedekah air yang dilakoninya kini telah menjangkau hingga ke luar Pulau Jawa. Ia dan tim sedekah air yang dibentuknya terus melakukan survei ke berbagai daerah untuk membantu mencarikan sumber air bersih. Meski tak mudah, namun ia tak menyerah begitu saja. Motivasinya hanya satu, ia ingin membangun pondasi amal jariah yang bisa mengalirkan pahala untuknya terus-menerus. Ketika kita beramal dan amal itu bermanfaat bagi manusia dan binatang, itu sangat tinggi nilainya. Dan di sedekah air ini, karena air itu adalah sumber kehidupan, kemudian juga mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat, nah itu ganjarannya itu tinggi. Ketika saya ngelihat, oh dari satu sumur ini airnya mengalir, itu ada harapan bagi saya, oh ini mudah-mudahan amalnya jadi jangka panjang, kemudian juga
setiap donatur diterima amalnya gitu. Ya, gerakan sedekah air ini menjadi catatan bahwa sedekah bukan hanya soal berbagi rupiah. Sejumlah hadis menekankan besarnya pahala bersedekah air, baik kepada sesama manusia maupun ke sesama makhluk hidup lainnya. Seperti diriwayatkan Abu Hurairah tentang seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Berkat perbuatannya itu, Allah menjanjikan surga untuknya. Begitupun kisah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang seorang wanita pendosa yang memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Karena perbuatannya itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Bahkan dalam suatu kesempatan, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Memberi air." Sahih Abu Daud. Keutamaan ini pun sama berlakunya bagi yang membuatkan sumber air atau mengalirkan air ke daerah yang kekeringan. Bahkan insya Allah ini bisa menjadi amal jariah selama fasilitas sumber air tersebut terus memberikan manfaat. Wallahu a'lam.